Selamat akan kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang menarik banget berdasarkan materi yang Anda bagikan. Sebuah dokumen persiapan ujian untuk paper tentang prediksi volatilitas Bitcoin. Dan ini bukan sembarang dokumen loh. Ini pada dasarnya bocoran ujian, lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan super kritis dari dosen penguji dan jawaban idealnya. Oh, menarik. Ini ngasih kita kesempatan langka buat ngintip ke dapur penelitian machine learning dan tahu apa sih yang sebenarnya dianggap penting oleh para ahli. Tepat. Jadi misi kita hari ini adalah membedah dokumen ini buat ngerti kenapa ada model AI yang sukses luar biasa, sementara model yang kelihatannya canggih malah gagal total memprediksi pasar kripto yang super liar ini. Betul. Kita akan lihat soal adu akurasi, jebakan-jebakan tersembunyi di dalam data, dan apa artinya semua ini di dunia nyata. Menang. Nah, itu dia. Kita akan lihat gimana satu pilihan desain sesederhana cara menggabungkan dua model bisa jadi pembeda antara peringkat pertama dan peringkat ketujuh. Dan kita juga akan bahas isu yang paling fundamental, kebocoran data atau data leakage. Itu serius banget kayaknya. Sesuatu yang bisa bikin seluruh penelitian ini jadi nggak valid. Oke, kita mulai dari teka-teki utamanya. Paper ini kan menguji 15 model, tapi ada satu juara yang jelas. Model hybrid sequential ANFIS plus GRU. Peringkat 1 ya? Anehnya, model lain yang pakai komponen serupa, tapi dengan arsitektur paralel, malah terlempar ke peringkat 7. Kelihatannya mirip, tapi kok hasilnya beda jauh? Apa rahasianya? Dia yang bertugas di garda depan, menangani bagian data yang paling susah ditebak. Tepat. Setelah Anfis selesai dengan tugas beratnya, dia nggak berhenti di situ. Dia menyerahkan sisa pekerjaannya, yaitu kesalahan atau residual error yang belum berhasil dia modelkan, ke spesialis kedua, yaitu GRU. Oh, dilempar ke GRU? Betul. Nah, GRU ini jagonya dependensi temporal atau pola berurutan dalam waktu, jadi dia fokus memperbaiki apa yang terlewat oleh Anfis. Ada alur kerja dan pembagian tugas yang sangat logis di sana. Oke. Jadi ANFIS melakukan angkat berat, lalu GRU datang untuk merapikan dan menyempurnakan. Masuk akal sekali. Persis. Terus, kenapa arsitektur paralel yang idenya menggabungkan kekuatan dua model sekaligus malah gagal? Nah, disinilah letak jebakannya. Model paralel di paper ini pada dasarnya meminta Anfis dan BLSTM untuk kerja sendiri-sendiri. Lalu hasilnya digabung begitu aja dengan bobot 50-50. Cuma digabung gitu aja? Masalahnya, kalau kedua model ini mempelajari pola yang sama dari data, penggabungan itu nggak ngasih nilai tambah sama sekali. Kayak nanya ke dua ahli cuaca yang pakai data yang sama persis ya, jawabannya bakal mirip, nggak ada perspektif baru. Persis. Anda cuma dapat pengulangan, bukan wawasan baru. Apalagi, seperti yang Anda lihat, dokumen ini sendiri mengkritik pembobotan 50-50 itu. Iya, betul. Tapi, bukankah memulai dengan bobot 50-50 itu wajar sebagai baseline? Mungkin peneliti cuma ingin menunjukkan konsepnya dulu sebelum melakukan optimasi yang rumit. Itu poin yang bagus. Dan dokumen itu memang mengakui bahwa ini pendekatan baseline yang sangat sederhana. Performanya mungkin bisa naik drastis kalau bobotnya dioptimalkan. Bisa jadi. Tapi pelajaran utamanya tetap sama kan? Yaitu bagaimana komponen itu digabungkan sama pentingnya dengan komponen itu sendiri. Tepat sekali. Sekuensial menang karena dia menciptakan rantai nilai, bukan cuma mencampur dua pendapat secara buta. Betul. Ini menunjukkan bahwa arsitektur adalah segalanya dalam model hybrid. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin saya garuk-garuk kepala. Ada satu model yang di atas kertas kedengarannya jenius. Namanya Fuzzy Feature BLSTM. Yang peringkat terakhir itu ya? Idenya adalah memberikan fitur fuzzy tambahan dari ANFIS ke model BLSTM yang kuat. Tapi hasilnya, juru kunci, peringkat 15 dari 15, dengan performa anjlok. Kenapa bisa ide yang bagus malah jadi bumerang? Baik, justru hasilnya malah berantakan. Mari kita bedah apa yang terjadi. Oke. Peneliti mengambil 14 fitur asli, harga, volume, dan lain-lain, lalu menambahkan 7 fitur fuzzy yang diekstrak dari ANFIS. Jadi total ada 21 fitur yang dimasukkan ke model BLSTM. Logikanya, makin banyak informasi, seharusnya modelnya makin pinter kan? Seharusnya, tapi ada setidaknya 3 jebakan di sini. Pertama, apa yang kita sebut curse of dimensionality atau kutukan dimensionalitas. Oke, apa itu? Saat jumlah fitur meledak dari 14 jadi 21, ruang pencarian polanya jadi jauh lebih kompleks.
Jadi seperti mencoba mencari jarum di tumpukan jerami yang tiba-tiba ukurannya jadi 50% lebih besar ya? Analogi yang sempurna. Modelnya jadi bingung dan butuh data yang jauh lebih banyak untuk bisa belajar dengan efektif. Kedua, ada masalah multicollinearity. Oke. Kemungkinan besar 7 fitur Fuzzy yang baru ini sebenarnya sangat berkorelasi dengan 14 fitur yang sudah ada. Artinya, mereka nggak ngasih informasi baru yang berguna. Oh, jadi informasinya cuma diulang-ulang dalam format yang beda. Cuma nambah noise, bukan sinyal baru. Tepat. Hanya menambah redundansi, bukan wawasan. Dan yang ketiga, bisa jadi masalah skala fitur. Fitur asli dan fitur Fuzzy mungkin punya rentang nilai yang beda jauh. Ah, oke. Kalau tidak dinormalisasi dengan benar, model bisa jadi lebih condong ke salah satu jenis fitur dan mengabaikan yang lain. Intinya, menambah fitur itu harus strategis. Fitur tambahan harus komplementer, bukan duplikat. Oke, itu menjelaskan kegagalan total tadi. Tapi ada yang aneh lagi di peringkat tengah. Model GRU secara konsisten mengalahkan LSTM di penelitian ini. BGRU di peringkat 8, GRU di peringkat 9. Sementara BLSTM dan LSTM terpuruk di peringkat 10 dan 13. Bukannya, literatur sering bilang LSTM lebih superior untuk data jangka panjang? Ini observasi yang sangat jeli. Dan dokumen ini punya beberapa hipotesis menarik. Pertama, mungkin ini soal karakteristik tugasnya. Penelitian ini kan pakai data 15 hari ke belakang untuk prediksi 1 hari ke depan. Cukup pendek ya? Jendela waktu ini mungkin nggak cukup panjang untuk benar-benar memaksimalkan keunggulan utama LSTM, yaitu memori jangka sangat panjang. Jadi LSTM itu ibarat membawa meriam untuk menebak nyamuk. Kemampuannya yang super canggih jadi nggak terpakai sepenuhnya? Bisa dibilang begitu. Kedua, ada keunggulan inheren dari GRU dalam konteks ini. Arsitektur GRU itu lebih sederhana. Cuma punya 2 pemrosesan dibanding 3 di LSTM. Lebih simpel ya? Artinya parameternya lebih sedikit. Dengan parameter yang lebih sedikit, ia jadi nggak gampang overfitting dan latihannya juga lebih cepat. Jadi dalam kasus ini, kesederhanaan GRU justru jadi kekuatan. Tapi dokumen ini juga nggak langsung menyimpulkan GRU lebih baik kan? Ada kritik terhadap metodologinya. Betul, dan ini poin krusial. Dokumen ini menyoroti bahwa peneliti memakai konfigurasi hyperparameter yang identik untuk GRU dan LSTM. Wah, itu nggak adil dong. Itu seperti memberi sepatu lari dengan ukuran yang sama ke 2 atlet dengan ukuran kaki yang berbeda. Jelas tidak adil. LSTM yang lebih kompleks hampir pasti butuh tuning yang berbeda dan lebih ekstensif untuk mencapai performa puncaknya. Oke, jadi kesimpulannya bukan GRU lebih baik dari LSTM. Tapi dalam konfigurasi spesifik ini, GRU yang lebih sederhana menang. Oke, jadi kita udah lihat desain modelnya, mana yang bagus dan mana yang jelek. Tapi kayaknya dokumen ini punya kekhawatiran yang jauh lebih fundamental. Sesuatu yang bisa bikin semua hasil ini, baik atau buruk, nggak valid sama sekali. Betul. Kita ngomongin soal kebocoran data kan? Benar. Kalau di dunia peramalan time series, ini tuh ibaratnya dosa yang paling besar. Pantang dilanggar. Wah. Bayangkan Anda bikin model untuk prediksi harga saham besok, tapi tanpa sadar Anda ngasih contekan data harga lusa. Jelas, modelnya bakal kelihatan super akurat pas diuji, tapi itu curang. Jelas curang. Di dunia nyata, model itu nggak akan berguna, karena kita nggak pernah punya data dari masa depan. Itulah data leakage. Modelnya secara nggak sengaja ngintip jawaban. Gimana hal itu bisa terjadi di penelitian ini? Dokumennya menyebutkan beberapa contoh spesifik. Ada 2 potensi kebocoran yang sangat umum. Pertama, saat melakukan penskalaan data pakai standar scalar. Proses ini kan menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk normalisasi data. Ya, Aturannya, proses belajar atau fit ini harus dilakukan hanya pada data training. jadi intinya modelnya nggak boleh ngintip data tes sama sekali. Bahkan untuk sekedar ngitung rata-rata dari data itu. Tepat. Parameter yang didapat dari data training itu kemudian dipakai untuk mentransformasi data testing. Kalau Anda keliru melakukan fit di seluruh dataset, model Anda secara tidak langsung sudah melihat distribusi data masa depan. Itu kebocoran. Ah, oke. Yang kedua berkaitan dengan fitur seperti moving average. Saat Anda menghitung rata-rata bergerak untuk suatu titik waktu di data training, perhitungannya tidak boleh menyentuh data dari masa depan yang ada di testset. Jadi konsekuensinya fatal ya? Fatal. Kalau ada kebocoran sekecil apapun, semua metrik akurasi yang dilaporkan,
RMSE, R-squared jadi ilusi. Dan masalahnya bukan cuma kebocoran data. Data yang mereka pakai kan periode 2019-2022, pas zaman COVID, di mana pasar lagi gila-gilanya, terutama di Maret 2020. Apa ini nggak bikin modelnya jadi jago kandang doang? Anda menyentuh isu krusial tentang robustness atau ketahanan model. Ada resiko sangat besar modelnya jadi overfitting atau terlalu spesifik pada pola lonjakan volatilitas ekstrim selama pandemi. Jadi cuma jago pas krisis aja gitu. Mungkin modelnya cuma belajar jika ada kepanikan global, volatilitas meroket, tapi nggak belajar pola-pola yang lebih halus di kondisi pasar yang lebih normal. Dan cara pengujiannya yang cuma sekali bagi data 80-20 juga dikritik habis-habisan di dokumen ini. Tepat. Validasi tunggal seperti itu sangat lemah untuk data deret waktu. Dokumen ini menyarankan metode yang jauh lebih kuat, seperti walk forward validation. Itu gimana? Di situ, Anda berulang kali melatih model pada data historis, mengujinya di periode berikutnya, lalu menggeser jendela waktunya terus ke depan. Ini lebih mirip simulasi penggunaan di dunia nyata. Dan yang paling penting, diuji di data yang benar-benar baru. Jadi idealnya diuji di periode yang rezim pasarnya beda total. Kayak pas market anjlok karena FTX runtuh di akhir 2022. Gitu. Persis. Itu yang namanya out of sample testing sejati. Menguji modal di 2023-2024 misalnya, yang mencakup bear market panjang dan peristiwa-peristiwa yang polanya sangat berbeda dari era pandemi. Tanpa itu semua, kita nggak bisa percaya sama modelnya ya. Tanpa pengujian seberat itu, kita nggak pernah tahu apakah model ini bisa beradaptasi atau cuma jago di data historisnya saja. Oke, anggaplah kita punya model Anis-FIS plus GRU yang sempurna. Sudah lolos semua tes berat ini dan bebas dari kebocoran data. Apakah ini artinya kita tinggal pakai buat trading terus liburan ke Bahama? Nah, ini jembatan dari dunia akademis ke dunia nyata, dan jembatan itu seringkali goyang. Pertama, akurasi di atas kertas belum tentu sama dengan profitabilitas. Oke. Nilai RMSE 0,0396 memang kedengarannya kecil dan impresif. Tapi apakah error sekecil itu cukup untuk tetap profit setelah kita hitung biaya transaksi, slippage atau harga yang bergeser saat order dieksekusi, dan bahkan dampak order kita sendiri ke pasar? Jadi RMSI kecil di atas kertas belum tentu jadi cuan di rekening ya. Apalagi volatilitas rendah belum tentu menjamin profit. Benar. Lalu ada tantangan teknisnya. Untuk trading sungguhan, Anda butuh pipeline data streaming yang andal, inferensi atau prediksi super cepat di bawah 100 milidetik, dan infrastruktur API yang kokoh. Wah, rumit juga ya. Belum lagi masalah konsep drift pasar itu terus berubah. Pola lama jadi nggak relevan. Model yang statis pasti performanya akan menurun. Perlu ada strategi untuk melatih ulang model secara berkala. Dan dokumen ini menyoroti satu kekurangan terbesar dari papernya, yang paling fatal untuk klaim dunia nyata. Ya, yaitu tidak adanya simulasi trading atau backtesting. Tanpa backtesting yang cermat yang memperhitungkan semua biaya dan friksi di dunia nyata tadi, klaim apapun soal kegunaan model ini untuk strategi trading masih sangat teoretis. Terakhir, ada satu dilema menarik yang disinggung di dokumen ini, antara akurasi dan interpretabilitas. Model Anfis murni yang ada di peringkat 5 kurang akurat, tapi kita bisa pahami cara kerjanya lewat aturan-aturan fuzzy. Sementara sang juara, Anfis plus GRU, sangat akurat tapi pada dasarnya seperti kotak hitam. Nah itu dia. Seberapa penting sih bisa ngobrol sama model kita? Ini perdebatan fundamental di dunia AI. Mari kita lihat contoh aturan fuzzy dari Anfis murni yang bisa kita pahami. Dokumennya memberi contoh seperti ini. Jika volatilitas historis tinggi dan momentum harga negatif, maka prediksi volatilitas akan sangat tinggi. Oke, itu logis. Manusia bisa ngerti. Ini adalah logika yang bisa dipahami dan bahkan diperdebatkan oleh seorang trader. Tapi begitu Anfis digabung dengan GRU dalam arsitektur sekuensial itu, kemampuan interpretasi ini langsung hilang. GRU itu kan black box. Tepat sekali. Anda dapat akurasi lebih tinggi, tapi Anda kehilangan kemampuan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Ini jadi masalah besar di beberapa bidang. Contohnya?
Misalnya di perbankan, regulator mengharuskan Anda bisa menjelaskan kenapa model menolak aplikasi kredit seseorang. Anda nggak bisa bilang, karena algoritmanya bilang begitu. Interpretabilitas itu syarat mutlak. Model paling akurat belum tentu model terbaik untuk semua situasi. Benar sekali. Jadi setelah membedah dokumen ini kita dapat banyak sekali pelajaran. Pertama, dalam model AI hybrid, arsitektur atau cara komponen bekerja sama bisa jadi lebih penting dari komponennya itu sendiri. Betul. Kedua, nambahin fitur gak selamanya bagus, malah bisa jadi bumerang. Dan yang paling penting, jebakan tak terlihat seperti data leakage dan pengujian yang kurang kuat bisa menciptakan ilusi akurasi yang berbahaya, membuat penelitian kelihatan sukses di atas kertas tapi gagal total di dunia nyata. Pembahasan ini benar-benar memberikan perspektif yang sangat kaya. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Seiring model-model ini jadi makin kompleks dan akurat, kita jadi makin bergantung pada mereka. Tapi kita juga lihat betapa rapuhnya mereka terlatih pada data masa lalu yang mungkin gak relevan lagi, dan seringkali logikanya nggak bisa kita pahami. Pertanyaannya adalah, di masa depan, di mana letak keseimbangan yang tepat antara mempercayai keputusan algoritma yang superhuman dengan mempertahankan intuisi serta pengawasan manusia yang kritis, terutama ketika uang dan risiko nyata dipertaruhkan?